Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Suharman, Stambuk 130 2022 0231 dari kelas 1-7 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan studi lapangan, yaitu Smart Parking Parkiranta. Adapun job desk yang saya diberikan yaitu tinjau ulang kebutuhan dan validasi model dan uji penerima pengguna. Baik, langsung saja ditinjau ulang kebutuhan. Yang pertama itu ada deskripsi review. Yang kedua adalah tabel hasil tinjauan ulang kebutuhan. Di sini elemen yang ditinjau itu ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Hasil reviewnya itu sistem itu mengenali plat nomor kendaraan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk sebagai catatan stakeholder itu akurasi ANPR itu perlu ditingkatkan apabila ada plat nomor yang pudar atau tidak standar. Terus untuk kamera pengawas, hasil reviewnya itu kamera pengawas itu berfungsi untuk memantau aktivitas di area parkir. Untuk catatan stakeholdernya itu disarankan untuk menambah fitur alarm jika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan di area parkir. Terus di sini ada tabel kebutuhan, umpan balik stakeholder, dan tindakan selanjutnya. Untuk ANPR-nya itu bekerja baik untuk plat nomor standar, tetapi selalu tidak akurat untuk plat nomor yang pudar ataupun yang tidak standar. Untuk tindakan selanjutnya itu kita harus memperbaiki algoritma pengenalan untuk meningkatkan akurasi pada kondisi plat nomor yang non-standar atau pudar. Terus di sini ada kamera pengawas dan keamanan. Untuk umpan balik stakeholder itu kamera itu harus memadai, tetapi tidak ada notifikasi otomatis untuk aktivitas mencurigakan. Terus untuk tindakan selanjutnya itu dikembangkan fitur alarm otomatis yang dapat mendeteksi aktivitas abnormal di area parkir. Terus masuk yang ketiga yaitu matriks ketelusuran kebutuhan. Matriks ini digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan yang telah diidentifikasi dan elemen lain seperti desain dan pengujian. Di mana ada KF01. KF01 itu kebutuhan fungsional 01, yaitu deteksi slot parkir dan pintu palang otomatis. Kebutuhan slot parkir dan pintu palang otomatis itu sebuah kebutuhan di mana untuk menampilkan slot parkir itu sangat dibutuhkan dalam sistem smart parkir ini. Dan untuk pintu palang otomatis itu juga diperlukan sebagai masuk dan keluarnya kendaraan. Lanjut, di sini ada informasi slot parkir, monitoring kendaraan. Di mana di sini ada desain terkait dan kasus uji terkait. Di sini mengenai informasi slot parkir. Desain terkaitnya itu sistem itu harus secara real time berbasis sensor IoT. Terus untuk memastikan yaitu harus mendeteksi slot parkir yaitu yang kosong atau secara real time. Terus untuk monitoring kendaraan, sistem ANPR untuk mengenali plat nomor kendaraan. Di sini tuh akurasi ANPR itu harus mengenali plat nomor dan termasuk kondisi plat nomor yang pudar. Terus di sini ada matriks ketelusuran kebutuhan untuk review dan validasi. Di sini ada kebutuhan, sumber kebutuhan, elemen yang ditinjau, dan hasil validasi. Untuk informasi slot parkir itu sumbernya itu dari wawancara dengan pengelola parkir yang ada di Grand Toserba. Terus kemudian itu elemen yang ditinjau itu ada sensor IoT. Untuk hasil validasinya itu sistem itu harus mampu mendeteksi secara parkir secara real time. Terus untuk monitoring kendaraan itu wawancara juga langsung dengan pengelola parkir yang ada di sana. Elemen yang ditinjau itu ANPR. Di sini hasilnya itu ANPR itu bekerja baik pada plat nomor standar dan harus ditingkatkan akurasi untuk plat nomor yang pudar atau tidak standar. Yang keempat ada prototype. Di sini prototipenya itu apabila mobil ingin masuk, maka kamera ANPR akan mengidentifikasi plat nomor dan akan menampilkan di monitor LED masuk.
Terus kan monitor LED ini akan memasukkan datanya ke sistem, dan di sini apabila palang pintu masuk terbuka, maka akan ditunjukkan untuk parkir yang pada slot kosong. Dan terus jika sudah diberikan informasi bahwa slot parkir kosong, maka akan mobil memarkirkan kendaraannya. Jika mobil ingin keluar, maka akan menampilkan monitor LED keluar, dan sistem akan mengirimkan data yang dari monitor LED masuk ke monitor LED keluar. Dan apabila sudah melakukan pembayaran, maka palang pintu akan terbuka. Masuk ke bagian validasi model dan uji penerima pengguna. Di sini ada model validasi, itu desain antarmuka pengguna, pendeteksi slot parkir, dan monitoring kendaraan. Hasilnya itu berhasil. Itu untuk catatannya itu antarmuka atau interface pada monitor portal harus sesuai dengan desain yang kita setujui dengan pengelola parkir. Terus untuk pendeteksiannya itu hasilnya itu berhasil, yaitu pendeteksi yang muncul pada monitor itu sesuai dengan nyatanya, apakah dia slotnya kosong atau terisi. Terus kemudian monitoring kendaraan, itu juga hasil validasinya berhasil. Untuk memonitoring jumlah kendaraan yang masuk dan keluar itu sudah sesuai. Misal apabila slotnya penuh, maka akan ditampilkan full. Masuk di tabel uji penerima kebutuhan. Di sini ada desain antarmuka, ANPR dapat mendeteksi plat nomor, dan yang ketiga itu memverifikasi pembayaran. Untuk kriteria penerimaannya itu, sistem itu memungkinkan pengguna menggunakan monitor sebagai informasi parkiran slot kosong, dan infonya itu untuk data yang ada di parkiran. Statusnya itu lulus. Walau untuk umpan balik pengguna itu, untuk interface itu sangat mudah dan intuitif. Desainnya juga harus menarik dan informatif. Terus untuk kamera ANPR, sistem itu memungkinkan ANPR dapat menginput gambar plat nomor yang akurat. Untuk statusnya itu sudah lulus. Terus untuk umpan balik pengguna itu harus mendeteksi plat nomor yang sangat cepat dan akurat. Pekerjaan ini sangat membantu dalam manajemen parkir. Terus yang ketiga ada memverifikasi pembayaran. Di sini sistem itu harus mencocokkan informasi pembayaran dan keberhasilan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna parkir. Terus masuk ke proses umpan balik pengguna, yaitu proses verifikasi kendaraan berjalan lancar, memungkinkan perlu menambahkan fitur untuk mengingat informasi. Masuk di tabel uji penerima pengguna. Di sini ada desain antarmuka monitor, pemeriksaan plat nomor, pemilihan slot parkir, dan melakukan pembayaran. Untuk catatan pengguna itu, desain antarmuka digunakan harus lebih mudah untuk kalangan semua usia. Terus untuk pemeriksa plat nomor ini, tingkat penerimaannya sedang, karena plat nomor yang diinputkan melalui kamera sesuai dengan plat nomor, tetapi apabila ada yang pudar ataupun tidak sesuai, maka itu akan sulit dideteksi. Dan pemilihan slot parkir. Pemilihan slot parkir ini harus kosong dan terisi yang ditampilkan pada monitor sesuai dengan yang nyatanya yang ada pada parkiran. Terus untuk melakukan pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan nominal yang tercantum. Sini ada tabel ketiga itu matriks ketelusuran validasi, yang dimana ada desain antarmuka, pendeteksian slot parkir, dan monitoring kendaraan. Di sini untuk kriteria penerima itu, yang pertama itu antarmuka itu harus intuitif dan mudah. Terus untuk yang kedua itu pendeteksi slot parkir. Sistem itu harus mendeteksi slot parkir itu secara real time, karena sangat dibutuhkan apabila jangan sampai ada parkir yang terisi pada parkiran tetapi ditampilkan di layar itu slotnya kosong. Itu akan terjadi penumpukan kendaraan. Dan terus ada monitor kendaraan.
Sistem itu harus memonitor jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Jadi jangan sampai setelah masuk terus keluar maka tetap tercatat masuk. Itu juga akan terjadi penumpukan kendaraan di dalam sistem smart parkir. Baik, itu saja dari saya, yaitu penjelasan laporan studi lapangan smart parkir Parkiranta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.